Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fakilmawan dengan NIM 2023 11161. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tugas pada mata kuliah Sistem Kontrol Adaptif. Dan judul yang saya bawa yaitu konsep dasar gain scheduling pada kontrol level cairan pada tangki atau water level system. Oke, saya next slide-nya. Oke, di sini kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Dalam dunia industri dan sistem kendali modern, banyak proses yang memiliki sifat nonlinear, yaitu karakteristik atau perilaku sistem berubah sesuai dengan kondisi operasi seperti kecepatan, suhu, tekanan, atau level cairan. Nah, penggunaan pengendali konvensional seperti PID dengan parameter tetap atau fixed gain seringkali tidak mampu memberikan performa yang optimal di seluruh kondisi operasi. Oke, misalnya pengendalian PID yang bekerja baik pada kondisi awal dapat menjadi lambat, tidak stabil, atau overshoot yang besar ketika sistem mengalami perubahan beban ataupun dinamika. Oke, salah satu contoh penerapan yang umum adalah pada sistem kontrol level cairan atau water level system, di mana laju aliran masuk dan keluar tangki dapat berubah-ubah. Jika menggunakan satu pengendali PID tetap, sistem akan sulit menjaga ketinggian air agar sesuai dengan nilai referensinya. Namun, dengan gain scheduling ini, parameter pengendali dapat disesuaikan ketika tangki hampir kosong, setengah penuh, atau hampir penuh, sehingga sistem dapat menjaga level air secara efisien dan stabil pada kondisi operasi. Oke, pada slide selanjutnya ini, yaitu ada pengertian dari gain scheduling ini. Nah, pengertiannya yaitu suatu metode pengendalian adaptif yang digunakan untuk menyesuaikan parameter pengendali secara otomatis sesuai dengan perubahan kondisi operasi sistem. Nah, dalam sistem kendali konvensional seperti PID, nilai konstanta pengendali atau KP, KI, dan KD biasanya tetap sehingga hanya optimal pada kondisi tertentu saja. Namun, pada kenyataannya, banyak sistem bersifat nonlinear, artinya karakteristik dan perilakunya dapat berubah tergantung pada faktor-faktor seperti kecepatan, suhu, tekanan, ataupun beban. Nah, oleh karena itu, gain scheduling digunakan untuk mengatasi perubahan tersebut dengan cara mengganti atau menyesuaikan nilai gain sesuai kondisi kerja sistem saat itu. Dengan gain scheduling, pengendali akan bekerja lebih adaptif. Misalnya, ketika sistem bekerja pada kecepatan rendah, pengendali akan menggunakan gain yang lebih besar untuk mempercepat respon. Sebaliknya, saat kecepatan tinggi, gain dikurangi agar sistem tidak terlalu sensitif dan tetap stabil. Nah, konsep ini membuat performa sistem tetap optimal di seluruh rentang operasi. Nah, bisa dilihat ini kurang lebih gambaran nantinya diagram blok dari sistem kontrol yang memakai gain scheduling. Oke, sini kita lanjut. Nah, di sini ada konsep dasar dari gain scheduling, di mana secara sederhana gain scheduling bekerja dengan cara membagi sistem menjadi beberapa kondisi operasi atau operating regions. Nah, setiap kondisi memiliki set parameter pengendali tersendiri yang telah ditentukan berdasarkan hasil tanding sebelumnya. Saat sistem berjalan dan kondisi berubah, pengendali akan beralih secara otomatis ke parameter yang sesuai dengan kondisi tersebut. Oke, dengan demikian, respon sistem akan tetap stabil, cepat, dan akurat pada seluruh rentang operasi. Nah, konsep ini umumnya diterapkan pada sistem yang memiliki karakteristik dinamis dan non-linear, seperti kontrol kecepatan motor, sistem penerbangan, dan kontrol proses industri. Nah, intinya, gain scheduling ini memastikan pengendali selalu bekerja secara optimal dengan cara menyesuaikan gain sesuai perubahan keadaan sistem secara real time. Oke, saya lanjut. Nah,
di sini ada diagram blok dari gain scheduling yang kita ambil, yaitu penerapannya pada, bisa dilihat sini kita ngambil penerapannya pada sistem kontrol level cairan atau water level system. Bisa dilihat sini diagram bloknya. Nah, pertama kita mulai dari set point. Oke, cara kerja sistem gain scheduling ini pada kontrol level cairan dimulai dari penentuan set pointnya, yaitu ketinggian air yang diinginkan di dalam tangki tersebut. Nah, sensor lever seperti sensor ultrasonik kemudian membaca tinggi permukaan air aktual dan mengirimkan sinyal tersebut ke pengendalinya atau controllernya. Nah, pengendali ini akan membandingkan nilai aktual dengan nilai set point untuk menghitung selisih atau nilai errornya nanti. Selisih inilah yang menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan yang namanya tindakan korektif. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada blok gain scheduling. Nah, fungsinya menyesuaikan parameter kontrol seperti KP, KI, dan KD secara otomatis berdasarkan kondisi level air. Nah, ketika level air rendah, sistem akan menggunakan gain yang lebih besar lagi agar respon pengisian lebih cepat. Sebaliknya, ketika level air mendekati penuh, gain akan diturunkan supaya pengisiannya berjalan lebih halus dan tidak menyebabkan adanya nantinya kelebihan air atau overshoot. Nah, setelah nilai gain disesuaikan, pengendalinya menghasilkan sinyal kendali. Di sini menghasilkan yang namanya sinyal kendali yang mengatur tegangan menuju pompa air. Nah, pompa kemudian menambah atau mengurangi laju aliran air ke tangki hingga level air mencapai nilai yang diinginkan. Nah, proses ini berlangsung secara loop tertutup atau nantinya mendapatkan feedback. Nah, di mana sensor terus mengirimkan informasi terbaru mengenai si level air ke pengendalinya. Dengan cara ini, sistem dapat merespons setiap perubahan secara real time dan menjaga kestabilan level cairan di tangki, meskipun nantinya terjadi gangguan pada laju aliran masuk maupun aliran keluar. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan singkat dari diagram blok pada water level control. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari gain scheduling. Oke, pertama kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Nah, di sini kelebihan dari gain scheduling yang pertama yaitu sistem mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Maksudnya apa? Nanti kita menggunakan gain scheduling untuk mengatur tinggi rendahnya yang kita inginkan nantinya. Oke, untuk kelebihan yang kedua, memberikan respon cepat dan stabil meskipun karakteristik sistem berubah. Oke, untuk yang ketiga, cocok untuk sistem nonlinear. Nah, seperti yang saya angkat, yaitu tangki air dengan laju aliran yang tidak konstan. Oke, yang terakhir meningkatkan akurasi dan efisiensi energi karena pompa hanya bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kekurangan dari gain scheduling ini. Yang pertama, membutuhkan sensor yang akurat untuk membaca kondisi secara real time. Yang kedua, memerlukan identifikasi titik operasi yang tepat, atau misalnya menentukan kapan level rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, jika transisi antar gain tidak halus, maka sistem bisa mengalami lonjakan atau kita bisa sebut dengan overshoot maupun osilasi. Yang terakhir, proses tuning dan pemrograman lebih kompleks dibandingkan dengan controller PID biasa. Oke. Selanjutnya ini kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Jadi gain scheduling merupakan metode kontrol yang mampu menyesuaikan nilai pengendali atau gain secara otomatis sesuai kondisi sistem. Pada sistem kontrol level cairan, metode ini membuat pengendali tetap stabil dan cepat merespon meskipun terjadi perubahan pada laju aliran atau volume air dalam tangki. Nah, secara keseluruhan, gain scheduling memberikan kinerja pengendalian yang lebih baik dibanding metode konvensional, terutama pada sistem yang bersifat non-linear seperti water level control. Meskipun ini
membantu menjaga kestabilan dan akurasi sistem meskipun kondisi operasi berubah-ubah. Oke, maksud dari berubah-ubah ini, jadi ketika si water level controlnya ini, ketika dia mengisi tangki, nah ketika mengisi dia akan memberikan tekanan yang lebih besar. Oke, ketika isinya udah mau penuh, tangkinya udah mau penuh, maka tekanannya akan berubah menjadi lebih kecil dibanding yang mengisi. Mungkin itu kesimpulannya. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.